Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Febrianti dari Prodi THP Angkatan 22. Nah, di sini saya akan membuat video tugas biokimia hasil perikanan. Adapun judul materinya yaitu yang pertama asam amino dan peptida pada perikanan, yang kedua protein dan struktur molekul, yang ketiga karbohidrat pada perikanan, yang keempat asam nukleat dan pada perikanan, dan yang kelima kinetika enzim dan katalis pada perikanan. Baik, yang pertama yaitu asam amino dan peptida. Definisi asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino NH2 dan gugus karboksil dalam satu molekul. Asam amino merupakan blok pembangun utama dari protein dan memainkan peran penting dalam berbagai proses metabolisme. Adapun jenis-jenis asam amino. Yang pertama asam amino esensial, yang kedua asam amino non esensial, yang ketiga asam amino kondisional. Adapun fungsi asam amino, yang pertama pembentukan protein, yang kedua metabolisme, yang ketiga signalising sel, yang keempat pertumbuhan dan perbaikan. Adapun definisi dari peptida. Peptida adalah polimer dari asam amino yang ketat satu sama lain melalui ikatan peptida. Peptida dapat berukuran kecil atau oligopeptida atau besar polipeptida dan merupakan komponen penting dalam struktur dan fungsi makromolekul biologis. Baik, yang kedua yaitu protein dan struktur molekul. Adapun pengertian protein yaitu protein adalah zat yang mengandung nitrogen yang dibentuk oleh asam amino. Mereka berfungsi sebagai komponen struktural utama dan jaringan lain dalam tubuh. Protein dalam ikan. Protein dalam ikan merupakan sumber protein hewani yang berasal dari perairan. Protein ikan memberi kontribusi besar dalam kelompok sumber protein. Protein dalam ikan sangat bermanfaat bagi tubuh karena berperan sebagai zat pembangun jaringan sel, pengatur sistem metabolisme, dan bahan bakar dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi kandungan protein pada ikan. Yang pertama yaitu suhu, kedua umur ikan, ketiga spesies ikan, dan yang keempat kandungan asam amino, dan terakhir yaitu kecernaan. Baik, yang ketiga yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu makronutrien utama yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Mereka terdiri dari unit-unit gula yang memainkan peran penting dalam metabolisme dan fungsi tubuh yang sehat. Adapun jenis-jenis karbohidrat, yang pertama yaitu karbohidrat sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang dengan cepat diserap oleh tubuh dan memberikan energi segera. Yang kedua yaitu karbohidrat kompleks seperti pati dan serat yang dicerna lebih lambat dan memberi rasa kenyang yang lebih lama. Yang ketiga yaitu karbohidrat serat seperti pati, resisten, dan oligosakarida yang memberikan manfaat kesehatan khusus. Fungsi karbohidrat dalam tubuh yaitu satu, sumber energi, kedua, mengatur metabolisme, ketiga, kesehatan pencernaan, dan yang keempat, fungsi otak. Yang keempat yaitu asam nukleat. Pengertian asam nukleat adalah molekul besar yang membawa informasi genetik pada semua organisme hidup, termasuk ikan, udang, cumi-cumi, dan kerang. Jumlah asam nukleat pada hasil perikanan. Ikan memiliki jumlah asam nukleat DNA yang cukup besar, berkisar antara 0,5 sampai 8 miliar pasangan basa, tergantung pada spesies. Sementara jumlah RNA bervariasi sesuai dengan aktivitas metabolisme dan proses biologis yang sedang terjadi pada ikan tersebut. Faktor yang mempengaruhi asam nukleat, yang pertama yaitu jenis spesies, kedua lingkungan, yang ketiga proses pengolahan. Baik, yang terakhir yaitu enzim dan katalis pada pangan perikanan. Enzim dalam pangan perikanan. Yang pertama ada protease.
Menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino, digunakan dalam pembuatan produk seperti surimi dan fermentasi pada produk perikanan. Yang kedua ada lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, penting dalam mengontrol kualitas lemak dan rasa produk ikan. Yang ketiga ada amilase, menguraikan pati menjadi gula sederhana, digunakan dalam beberapa proses fermentasi. Katalis dalam pangan perikanan. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen. Dalam pangan perikanan, katalis sering digunakan untuk mempercepat proses pengolahan. Adapun peran katalis. Yang pertama, katalis biologis. Bekerja pada kondisi lingkungan yang relatif lembut atau suhu dan pH tertentu. Katalis kimia dapat digunakan dalam proses seperti pengasapan atau pengasaman untuk mengawetkan ikan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.